Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas TIF RP20C, Jaringan Komputer. Di sini kami beranggotakan ada Arya Putra Wardana dengan NPM Tertera, ada saya sendiri Hilmansyah dengan NPM Tertera sebagai moderator, lalu ada Muhammad Faza Fadilah, NPM Tertera, ada Willy Ihsan Junior, NPM Tertera, lalu yang terakhir ada Zani Ropi Rohman, NPM Tertera. Next slide. Di sini kami akan menjelaskan terkait proses subnetting. Next slide. Yang dimana kelompok kami sudah menentukan IP address-nya, yaitu 192.168.0.3/27 atau notasi ke-27 dengan subnet mask binarnya ada tertera di bawah ya. Lalu subnet mask desimalnya di sini ada 255.255.254/27 atau notasi 27. Yang dimana kita ketahui yaitu 224 oktet terakhirnya bila didesimalkan. Lalu diketahui di sini itu X merupakan jumlah angka 1 pada oktet terakhir yaitu 3, Y adalah jumlah angka 0 pada oktet terakhir yaitu 5. Nah, di sini kami mencari jumlah blok atau subnet yang dimana dengan rumus 2 pangkat X atau 2 pangkat jumlah angka 1 pada oktet terakhir yaitu 3, yang dimana jumlahnya ada 8 jumlah blok subnet, yang dimana ini menentukan proses dari blocking. Nah, proses dari blocking gitu ya, dari IP-nya sendiri. Nah, di sini kita terbagi menjadi 8 blok berarti. Lalu yang kedua di sini ada jumlah host atau blok, yaitu dengan rumus 2 pangkat Y, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu ada jumlah host valid, jumlah yang dapat dipakai oleh PC, yaitu 2 pangkat Y min 2 atau 2 pangkat 5 min 2 sama dengan 30 PC yang dapat dipakai IP-nya, yaitu IP valid itu per switch-nya. Next slide. Nah, di sini saya serahkan kepada rekan saya. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok pertama. Blok pertama, tata rangnya 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31. Untuk network address-nya 192.168.0.0. Most valid IP valid 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Broadcast address 192.168.0.31. Blok kedua, tata rank 192.168.0.32 sampai 192.168.0.63. Pada blok kedua, urutan host melanjutkan blok pertama. Untuk network address 192.168.0.32. Most valid IP valid 192.168.0.33 sampai 192.168.0.62. Broadcast address 192.168.0.63. Blok ketiga, tata rank 192.168.0.64 sampai 192.168.0.95. Pada blok ketiga, urutan host melanjutkan blok kedua. Network address 192.168.0.64. Most valid IP valid 192.168.0.65 sampai 192.168.0.94. Untuk broadcast address 192.168.0.95.
Yang selanjutnya blok keempat total ranknya 192.168.0.96 sampai 192.168.0.127. Pada blok keempat, urutan host melanjutkan blok ketiga, network address 192.168.0.96. Most valid IP valid-nya 192.168.0.97 sampai 192.168.0.126. Broadcast address 192.168.0.127. Ya, terima kasih kepada rekan saya Zani. Nah, di sini kami ada sedikit tipe ya. Itu ada most valid, itu harusnya host valid gitu ya. Atau IP valid. Nah, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Willy Iksan Junior, akan melanjutkan subnetting selanjutnya dari rekan saya tadi yaitu Zani, yaitu yang selanjutnya ada blok kelima yaitu total range antara 192.168.0.128 sampai 192.168.0.159 pada blok kelima. Urutan host melanjutkan blok yang sebelumnya. Blok ketiga ini. Network address-nya 192.168.0.128. Host valid API validnya antara 192.168.0.129 sampai 192.168.0 sampai titik 158. Broadcast address-nya 192.168.0.159. Dan blok selanjutnya itu blok ke-6 yaitu total range-nya antara 192.168.0.160 sampai dengan 192.168.0.191 pada blok ke-6. Urutan hostnya melanjutkan blok keempat. Network address-nya yaitu 192.168.0.160. Host valid IP validnya antara 192.168.0.161 sampai dengan 192.168.0.190. Broadcast address-nya yaitu 192.168.0.191. Next. Dan blok selanjutnya itu blok ke-7. Total range-nya antara 192.168.0.192 sampai dengan 192.168.0.223 pada blok ke-7. Urutan host melanjutkan blok ke-6. Network address-nya adalah 192.168.0.192. Host valid IP validnya yaitu 192.168.0.193 sampai dengan 192.168.0.222. Broadcast address-nya yaitu 192.168.0.223. Untuk blok selanjutnya yaitu blok 8. Total range-nya antara 192.168.0.224 sampai dengan 192.168.0.255. Pada blok ke-8, urutan host melanjutkan blok ke-7. Network address-nya yaitu 192.168.0.224. Untuk host valid IP validnya yaitu 192.168.0.225 sampai 192.168.0 sampai 254. Broadcast address-nya yaitu 192.168.0.255. Untuk slide selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Ya, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Faza. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses subnetting Cisco. Implementasi subnetting IP address 192.168.0.3/27. Pengimplementasian sebuah subnetting IP address yang telah kelompok kami tentukan pada aplikasi Cisco Packet Tracer, yang dimana di sini kami akan membuat sebuah topologi jaringan yang menjadi skema jaringan pada sebuah perusahaan yang ingin membuat sebuah ruang kerja yang membutuhkan akses dan lalu lintas jaringan yang akan memudahkan baik itu dalam hal bertukar informasi maupun sebuah data, yang tentunya akan sangat berguna bagi sebuah perusahaan dari gedung ke gedung maupun dalam akses lokal yang jangkauannya tidak luas ataupun berskala besar.
akan mempermudah sebuah pekerjaan dalam akses sebuah data maupun berkomunikasi dengan perantara lalu lintas jaringan yang baik. Next. Di sini ada gambaran skema jaringan. Jadi di sini ada 1 router, 8 switch, dan 30 PC yang dihubungkan dengan kabel storage. Terus di sini kita menggunakan IP DHCP kepada setiap PC karena agar secara otomatis terbagi rata IP dan sesuai range di tiap-tiap switch. Dengan begitu kami setting router dengan memasukkan perintah pada CLI untuk menyeting DHCP. Lalu setelah itu kita masukkan IP gateway pada tiap-tiap PC yang ada pada 8 switch ini ke router sesuai fast internet kabel yang tersambung dari router kepada tiap-tiap PC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk node yang digunakan yaitu menggunakan satu router yang di dalamnya diisikan IP gateway pada masing-masing pos Ethernet, yaitu sesuai dengan kabel yang disambungkan kepada switch. Dua, menggunakan 8 switch karena blok subnet IP 192.168.0.3/27 adalah 8, yang dimana host yang valid ada pada kisaran rank 1 switch 30 IP address yang valid digunakan oleh PC. Ya, mungkin terima kasih kepada rekan saya Arya Putrawardana. Nah, berikutnya kita akan implementasikan IP address yang telah kami tentukan tadi kepada skema jaringan di Cisco Packet Tracer. Nah, seperti yang telah Anda lihat ya, di sini kita sudah menentukan skema jaringan terhadap IP yang telah kami tentukan. Di sini ada satu router, ada 8 switch, dan juga ada 30 PC seperti yang disebutkan sebelumnya. Di sini kami menggunakan IP DHCP yang dimana kita akan setting konfigurasinya terlebih dahulu kepada routernya. Kita di sini menggunakan CLI atau Command Line Interface. Nah, bisa diperlihatkan untuk konfigurasi router untuk CLI-nya. Ya, nah di sini kita menyeting router. Di sini kita menyeting router dengan command line interface. Yang dimana dapat kita lihat ya di layar ini. Dan sebelum ke setting tersebut, kita di sini memasukkan terlebih dahulu perintah-perintahnya. Yang pertama kita mengenablekan dulu routernya dengan memasukkan perintah enable. Lalu setelah itu di enter. Lalu setelah itu masukkan perintah enable configuration terminal. Lalu di enter. Dan setelah itu kita menyeting terhadap routernya ini dengan memasukkan perintah IP DHCP pool net 1 atau network ke 1 dengan memasukkan networknya itu yaitu 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan default router 192.168.0.1. Lalu kita memasukkan perintah exit yang dimana konfigurasinya telah diselesaikan. Lalu kita melakukan konfigurasi ulang kembali kepada network kedua sama seperti sebelumnya, yang dimana memasukkan perintah IP DHCP pool net 2 atau network kedua.
Di sini networknya 192.168.0.33 dengan subnet mask 255.255.255.224. Default routernya yaitu 192.168.0.33. Lalu setelah itu kita masukkan perintah exit. Dan kita lakukan ulang terhadap network ketiga dengan IP DHCP pool net 3 perintahnya. Lalu setelah itu masukkan perintah network 192.168.0.65 dengan subnet mask 255.255.255.224. Default routernya yaitu 192.168.0.65. Lalu setelah itu kita masukkan perintah exit. Setelah itu kita masukkan lagi perintah IP DHCP pool terhadap network keempat. Networknya yaitu 192.168.0.129. Lalu subnet masknya 255.255.255.224. Setelah itu masukkan default routernya yaitu 192.168.0.97. Oh, mohon maaf. Ini yang network keempatnya itu 97 ya. Nah, yang ke baris kedua. Nah, lalu setelah itu kita masukkan perintah exit. Dan setelah itu kita memasukkan perintah IP DHCP pool network kelima dengan network 192.168.0.129. Ini untuk network kelima. Subnet masknya sama. Lalu dengan default routernya yaitu 192.168.0.129. Setelah itu masukkan perintah exit. Lalu kita lanjut kepada perintah berikutnya terhadap network ke-6. Masukkan perintah IP DHCP pool net 6 atau network ke-6 dengan network 192.168.0.161. Subnet masknya sama. Lalu default routernya yaitu 192.168.0.161. Lalu setelah itu kita masukkan perintah exit. Setelah itu masukkan lagi perintah yang sama pula yaitu IP DHCP pool net 7 atau terhadap network ke-7. Networknya itu yaitu 192.168.0.193 ya. Ya, 193. Lalu subnet masknya sama dan default routernya yaitu 192.168.0.193. Setelah itu masukkan perintah exit seperti biasanya dan setelah itu masukkan lagi perintah IP DHCP pool terhadap network ke-8 yaitu net 8. Lalu masukkan networknya 192.168.0.225 sebagai IP pertama. Lalu masukkan lagi subnet masknya 255.255.255.224. Setelah itu default routernya dengan IP 192.168.0.225. Lalu setelah itu kita masukkan perintah exit dan setelah itu di sini setting terhadap konfigurasi CLI di routernya untuk DHCP PC-nya sudah diselesaikan. Lalu setelah itu perintah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arya Putrawardana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Putrawardana. Di sini pertama-tama kita klik dulu routernya. Lalu pada interface fast Ethernet 000. Lalu tekan checklist pada port status. Di sini kita memasukkan IP address yaitu 192.168.0.1 dengan subnet masknya 255.255.254. Lalu pada blok kedua di sini masukkan IP-nya yaitu 192.168.0.33. Subnet masknya 255.255.254. Pada blok ketiga
yaitu IP address-nya 192.168.0.65. Subnet mask-nya 255.255.254. Pada blok keempat yaitu IP address-nya 192.168.0.97. Subnet mask-nya 255.255.255.224. Lalu pada blok kelima yaitu IP address-nya 192.168.0.129. Lalu subnet mask-nya 255.255.254. Lalu pada blok ke-6 IP address-nya 192.168.0.161. Lalu subnet mask-nya 255.255.254. Lalu pada blok ke-7 yaitu 192.168.0.193. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.224. Pada blok terakhir yaitu ada IP address-nya 192.168.0.25 dengan subnet mask-nya 255.255.255.224. Nah, di sini pada PC pertama di sini menggunakan IP DHCP. Karena ini DHCP jadi IP address-nya otomatis langsung terisi. Pada PC pertama yaitu ada IP address 192.168.0.2. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.224 dengan default gateway-nya 192.168.0.1. Nah, di sini pada PC pertama itu kita menggunakan blok pertama yaitu dari rank 192.68.0.0 sampai 192.168.0 sampai titik 31. Nah, di sini pada blok kedua di sini pada PC-nya yaitu menggunakan IP 192.168.0.36 dengan subnet mask-nya 255.255.255.224 yaitu default gateway-nya 192.168.0.33. Di sini pada blok kedua itu tata rank-nya ada 192.168.0.32 sampai 192.168.0.63. Pada blok ketiga yaitu menggunakan IP 192.168.0.66 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan default gateway 192.168.0.65. Pada blok ketiga ini tata rank-nya yaitu dari 192.168.0.64 sampai 192.168.0 sampai 95. Pada blok keempat ini menggunakan IP 192.168.0.99 dengan subnet mask-nya 255.255.255.224 dengan default gateway 192.168.0.97 dengan tata rank dari 192.168.0.96 sampai 192.168.0.127 pada blok ke-4. Pada blok kelima di sini menggunakan IP 192.168.0.130 dengan subnet mask 255.255.255.224
dengan default gateway 192.168.0.129. Pada blok kelima ini tata ringnya dari 192.168.0.128 sampai 192.168.0.159. Pada blok ke-6 ini IP address-nya yaitu 192.168.0.162 dengan subnet mask 255.255.254 dengan default gateway 192.168.0.161. Pada blok ke-6 ini total ringnya yaitu 192.168.0.160 sampai 192.168.0.191. Pada blok ke-7 ini menggunakan IP 192.168.0.194 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan default gateway 192.168.0.193. Pada blok ke-7 ini memiliki tata ring dari 192.168.0.192 sampai 192.168.0.223. Pada blok terakhir ini yaitu blok ke-8 yaitu memiliki pada PC-nya memiliki IP address 192.168.0.226 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan default gateway 192.168.0.225. Pada blok ke-8 ini tata ringnya yaitu 192.168.0.224 sampai 192.168.0.255. Baik, selanjutnya akan kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah melakukan presentasi ya, menjelaskan terkait materinya. Dan mohon maaf kalau dari kami banyak kesalahan dan mungkin cukup segitu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.